Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 16, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu,
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat di atas terambil dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat 26. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Perang dalam Batin. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Allah akan memberi kita kemenangan, namun kita harus bersedia untuk berperang. Cerita renungan siang kita hari ini adalah dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Paulus mencoba membuat mereka memahami konflik batin yang akan dialami semua orang yang menjadi milik Kristus. Peperangan ini terjadi antara daging, sifat dasar manusiawi kita yang berdosa, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Karena sifat alami kita yang berpusat pada diri sendiri menginginkan jalannya sendiri, maka keinginan itu bertentangan dengan perintah Kristus di dalam diri kita. Akhirnya, kita kerap mengikuti keinginan diri sendiri, bukannya kehendak Allah. Suatu kali saya berdoa dengan putus asa, Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuhan pun menuntun saya pada ucapan Paulus dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh. Saya terus membacanya, dan akhirnya dapat mengenali perbuatan daging dalam diri saya, yakni iri hati, amarah, kebencian, dan kepentingan diri sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya mengerti bahwa saya telah disalib bersama Kristus. Kuasa tubuh dosa saya telah dipatahkan. Perlahan-lahan, saya belajar membuat kematian ini bekerja dengan menjadikan daging saya tidak lebih dari jasad. Saya pun membuat suatu keputusan untuk hanya mengenali dan menaati kehendak Kristus setiap hari. Kadang saya gagal, tetapi pertobatan membawa saya kembali melangkah bersama Roh Kudus. Kita menghadapi konflik ini setiap hari, tetapi Roh dapat mengatasi hasrat kita yang penuh dosa dan memenangkan peperangan. Bagian manakah dari hidup Anda yang menang? Hidup oleh Roh, Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh adalah hidup yang didambakan setiap orang. Keinginan Roh menjadi yang prioritas dan utama, memberikan makanan-makanan rohani kepada roh kita agar roh kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Namun dalam kehidupan nyata, ada begitu banyak umat Tuhan yang terjerumus di dalam kehidupan yang tidak benar dan tidak dipimpin oleh Roh. Di dalam kehidupan sehari-hari masih suka melakukan percabulan, saling iri, saling sikut antar sesama teman, pendendam, suka marah-marah, suka memecah belah teman, suka menjelek-jelekkan teman di hadapan orang lain, suka mabuk-mabukan, suka main judi, suka menonton film porno, suka pesta pora dan lain sebagainya. Di dalam kehidupannya tidak ada damai, tidak ada sukacita dan maunya berkelahi serta melakukan keonaran. Hidup tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hal-hal inilah yang terjadi di dalam jemaat Galatia, di mana jemaat ini sudah mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus yang seharusnya hidup di dalam Roh, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari masih hidup di dalam perbuatan daging. Perbuatan daging yang dimaksud yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya yang membuat kehidupan jemaat Galatia menjadi tidak karuan. Paulus memandang perlu untuk menyampaikan kebenaran di dalam Yesus Kristus dalam bentuk surat agar jemaat mengerti bahwa mereka yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh berarti segala sesuatu yang dilakukan adalah merupakan kehendak Roh, karena barang siapa yang telah menjadi milik Yesus Kristus berarti ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup dipimpin oleh Roh berarti kita tidak lagi berpikir sedemikian rupa menurut keinginan daging kita. Umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun, ada begitu banyak umat Tuhan yang di dalam kehidupan sehari-hari tidak dipimpin oleh Roh. Mengaku umat Tuhan, tapi tidak bisa berdamai dengan sesama dan masih mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu masih berjalan seperti pada saat belum mengenal Kristus. Padahal mengenal Kristus dan hidup di dalamnya berarti menaklukkan segala keinginan daging di bawah kaki Kristus. Mengikut Yesus berarti harus bersedia meninggalkan segala keinginan daging, dengan cara menyangkal diri dan memikul salibnya. Menyangkal diri berarti segala keinginan roh diletakkan di atas keinginan daging dan keinginan duniawi, serta lebih mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Memikul salib berarti kita rela untuk ikut menderita sama seperti Kristus telah menderita di kayu salib. Yang dipimpin oleh Roh akan menunjukkan kesabaran, kelemah lembutan dan dapat menguasai diri serta tidak terpancing untuk ikut membalas, karena Roh yang ada dalam diri memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadinya hidup oleh daging karena belum mengenal kebenaran di dalam Kristus, sekarang ketika mengenal Kristus dan hidup di dalamnya, kita harus hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh. Karena barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Karena itu, marilah dipimpin oleh Roh Tuhan agar buah-buah Roh itu dapat diperlihatkan kepada sesama sehingga kita menjadi berkat kepada sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa artinya hidup oleh Roh? Dalam Galatia 5 ayat 16, Paulus menulis, "Maka aku berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Ungkapan berjalan oleh Roh adalah sebuah metafora yang digunakan Paulus untuk menggambarkan cara di mana orang percaya dipanggil untuk hidup. Tanpa kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kita tidak dapat berjalan dengan Roh. Memang benar, kita telah mati secara rohani dan hanya dapat memuaskan keinginan daging. Dalam konteks ini, kata daging mengacu pada keadaan umat manusia yang berdosa, yang seringkali ditampilkan sebagai kekuatan yang bertentangan dengan Roh. Hal ini mencakup hal-hal seperti percabulan, kenajisan,
penyembahan berhala, kebencian, iri hati, mabuk-mabukan, dan perilaku berdosa lainnya. Paulus meyakinkan kita bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Sekalipun kita berdosa dan memberontak, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kita telah mati karena pelanggaran, karena kasih karunia kamu diselamatkan, anugerah Tuhan benar-benar mengubah hidup kami. Kita sudah mati dalam dosa. Sekarang, kita hidup di dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjalan oleh Roh. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup oleh Roh. Roh Kudus memberi kita hidup baru. Dan kita harus menyerah pada kedaulatan kendali dan pengaruhnya atas hidup kita. Dengan kata lain, Roh Kudus harus mengarahkan seluruh pikiran, tindakan, dan keputusan kita. Dalam Galatia 5 ayat 13-26, Paulus mengontraskan daging dan roh. Daging bercirikan keegoisan, dosa, dan kematian, namun roh bercirikan kasih, kebenaran dan kehidupan. Karena daging dan roh bertentangan satu sama lain, kita tidak dapat hidup berdasarkan keduanya pada saat yang bersamaan. Kita harus memilih satu. Jika kita memilih hidup menurut daging, kita akan mengalami akibat dosa, yaitu kematian. Namun, jika kita memilih untuk berjalan dengan roh, kita akan menghasilkan buah yang saleh. Berbeda dengan perbuatan daging yang mengarah pada dosa dan kebinasaan, buah roh menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Berikut rincian masing-masing buah dan bagaimana kita dapat berjalan dalam roh. 1. Kasih. Hidup kita ditandai dengan pelayanan yang rela berkorban kepada Tuhan dan sesama. 2. Sukacita. Kita akan bergembira karena mengenal Tuhan dan mempunyai hubungan pribadi dengannya. 3. Perdamaian. Kita akan terbebas dari kekhawatiran dan kekhawatiran. 4. Sabar. Kita tidak akan kehilangan kesabaran. 5. Kebaikan. Kami akan dengan tulus mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran orang lain. 6. Kebaikan. Kita akan menjadi kudus seperti Allah itu kudus. 7. Kesetiaan. Ketika kita menanggung cobaan dan kesengsaraan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan atau berpaling darinya. 8. Kelembutan. Kita akan memiliki semangat, atau sikap rahmat dan kerendahan hati. 9. Pengendalian diri. Kita tidak akan dikendalikan oleh dorongan dosa. Singkatnya, buah roh adalah bukti bahwa kita adalah milik Kristus dan tidak lagi dikendalikan oleh dorongan dosa. Sebaliknya, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus terus berjalan dengan roh dan menyalibkan, atau mematikan keinginan daging. Ini adalah perjalanan sehari-hari yang membutuhkan usaha yang konsisten. Namun Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang telah Dia mulai. Apa artinya melayani satu sama lain melalui kasih? Hukum kasih mengatur kehidupan Kristen. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita mempunyai kebebasan di dalam Kristus, namun kita tidak mempunyai izin untuk berbuat dosa atau menuruti keinginan egois kita sendiri.
Kita dipanggil mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita, sebab kamu dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, hanya saja jangan gunakan kebebasan ini sebagai kesempatan untuk daging, tetapi saling melayani karena kasih. Rasul Petrus menegaskan, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menutupi kejahatan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Beberapa orang percaya mengambil kebebasan Kristen secara ekstrim, berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan hidup sesuka mereka. Yang lainnya tetap terbebani dalam perbudakan legalistik terhadap hukum. Kebebasan Kristen yang sejati berarti kita bebas dari kesalahan dosa karena pengampunan Kristus dan dari hukuman dosa karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita terbebas dari tuntutan dan bahaya hukum, melalui Roh Allah yang berdiam di dalam kita. Kuasa dosa atas kita dipatahkan. Paulus mendefinisikan hukum baru yang dijalani umat Kristiani dengan mengutip Imamat 19 ayat 18 berkata, sebab seluruh hukum digenapi dengan menaati satu perintah ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Para murid bertanya kepada Yesus, perintah mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Hukum. Jawabnya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah pertama dan terbesar. Dan hukum kedua yang semisalnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh kitab Taurat dan kitab Nabi berpegang pada kedua perintah ini. Kita tidak lagi menjadi budak hukum lama tentang dosa dan kematian. Namun sekarang kita bebas untuk melayani satu sama lain melalui kasih. Paulus menjelaskan, meskipun aku bebas dari semua orang dan bukan budak siapapun, aku menjadikan diriku budak semua orang untuk memenangkan lebih banyak orang. Paulus memberitahu jemaat di Roma bahwa kasih menggenapi hukum. Janganlah ada utang yang masih terutang, kecuali utang yang terus-menerus untuk saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia telah menggenapi hukum. Perintah-perintah terangkum dalam satu perintah ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta tidak merugikan tetangga. Oleh karena itu, kasih adalah kegenapan hukum. Bagaimana kita bisa melayani satu sama lain melalui kasih? Roh Kudus memampukan kita untuk melayani satu sama lain melalui kasih. Jika kita hidup oleh Roh, Kitab Suci berkata bahwa kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jika kita dipimpin oleh Roh, kita akan menghasilkan buah-buah Roh, yang mencakup kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan pengendalian diri. Petrus mendesak umat Kristiani untuk menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka, untuk melayani sesama. Sebagai pelayan yang setia dari kasih karunia Allah dalam berbagai bentuknya, melalui kasih, kita melayani karena kasih berupaya membangun satu sama lain dan dengan penuh kasih peduli terhadap orang lain. Yesus Kristus adalah teladan kita. Kasih-Nya lah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama. Dia berkata kepada murid-muridnya, Aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain.
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus hidup dan mati sebagai teladan tertinggi dalam pelayanan yang rendah hati dan rela berkorban. Kristus melayani orang lain dengan mengosongkan dirinya dari kedudukannya yang mulia dan mengambil natur seorang hamba, yang dijadikan serupa dengan manusia. Dan ketika ia didapati sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Meneladani Kristus berarti tidak mencari kebaikan diri sendiri, tetapi kebaikan orang lain. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kita semua hendaknya memperhatikan sesama kita dan hal-hal baik yang akan membangun imannya. Penerapan kebebasan rohani di dalam Kristus harus selalu diimbangi dengan keinginan kita untuk membangun dan memberi manfaat bagi rekan seiman. Paulus tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, melainkan keuntungan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Ia mendesak para pembacanya untuk mengikuti jejaknya sebagaimana ia mengikuti jejak Kristus. Kebebasan Kristen berarti mati terhadap diri sendiri dan menjadi budak dalam melayani orang lain. Ini adalah salah satu paradoks kerajaan yang luar biasa. Lawan dari cinta yang mementingkan diri sendiri adalah cinta yang melayani orang lain. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita akan membantu dan menanggung beban mereka. Kita akan mencamkan tantangan Paulus, hendaklah kamu masing-masing tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kemerdekaan Kristen, Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Merdeka berarti bebas dari belenggu. Merdeka berarti juga tidak ada tekanan dari pihak manapun. Dalam nas hari ini Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang menerima Kristus telah merdeka. Merdeka dari apa? Pertama, penjajahan yang sangat tragis adalah penjajahan ideologi yang dilakukan oleh penguasa waktu itu dengan memakai dalih agama. Injil dianggap sebuah ajaran baru yang sesat. Sebagaimana kita saat ini sangat menutup diri terhadap ajaran baru. Demikian juga penolakan terhadap kabar baik itu di jemaat Galatia. Kita harus merdeka dari ideologi yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Tuhan Yesus mengatakan, marilah padaku yang letih lesu. Kedua, penjajahan fisik, perbudakan dan perdagangan manusia. Perbudakan harus dilawan. Manusia harus dihargai karena memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penjajahan pada abad sampai 19 adalah penjajahan kolosal antar negara atau bangsa. Kemerdekaan beberapa bangsa dari tangan penjajah diartikan sebagai kemenangan umat manusia. Ketiga, penjajahan berpikir sering terjadi di beberapa negara, misalnya masih dilarang berpikir bebas. Seperti di Indonesia, beberapa buku dibrandel karena dianggap mengganggu privasi orang yang lain. Padahal kebebasan berpikir adalah wujud dari misi Tuhan melalui Yesus Kristus. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah dan pemberian Tuhan. Allah yang memanggil kita untuk dimerdekakan. Kemerdekaan orang Kristen tentu bukan merdeka dari penjajahan seperti yang dialami oleh bangsa kita.
Jika Indonesia 3,5 abad dijajah oleh Belanda, diperbudak dan juga dijadikan orang-orang kerja paksa. Kemerdekaan orang Kristen adalah secara rohani. Kita dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa atau dari perhambaan dosa. Alkitab menjelaskan bahwa Allah memanggil kita untuk merdeka. Kita dimerdekakan bukan karena kita melakukan sesuatu, melainkan karena anugerah dan pemberian Tuhan. Ini berarti bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang bebas dari pengaruh-pengaruh dosa dan juga kedagingan. Karya Allah untuk memerdekakan kita dikerjakannya ketika Ia menyerahkan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Di kayu salib tatkala Ia menyerahkan dirinya, semua dosa dan pelanggaran kita telah diselesaikannya. Seharusnya kita anak-anak Tuhan harus mengerti hal ini dengan baik, bahwasanya, kita bukan lagi orang-orang yang tidak merdeka, kita sudah bebas, tidak ada ikatan-ikatan lagi, bahkan kita sudah merdeka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan perkataan ini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Allah telah membebaskan kita dari dosa dan kedagingan, dengan demikian kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang gelap rupa-rupa kedagingan. Sebaliknya ketika kita sudah merdeka maka hidup kita menghasilkan hal-hal yang spesial dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah kita menghasilkan buah-buah roh, seperti dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22-23, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidup yang merdeka ditandai dengan lepas dari perhambaan dosa, dan menghasilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini berarti semakin lama kita menikmati kemerdekaan dari Tuhan, semakin banyak hal yang positif dan benar kita hasilkan dari hidup ini. Apa ciri kita dimerdekakan oleh Kristus? Pertama, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Maksudnya bahwa tidak ada lagi kedagingan yang bekerja di antara kehidupan kita. Ini berarti, dosa dan segala jenis manifestasinya, tidak lagi menggerakkan atau memotori kehidupan kita. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa menunjukkan keadaan insidentil, di mana seseorang melakukan dosa, sedangkan hidup dalam dosa memiliki pengertian bahwa dosa menggerakkan kita. Dalam semua lini kehidupan kita dimotori oleh dosa, kita tentu sudah bebas dari dosa itu. Kedua, hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16-18, jelas bahwa kehidupan yang bebas atau merdeka dari kedagingan adalah dituntun oleh Roh Kudus. Merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus pertanda bahwa kita sudah lepas dari pengaruh-pengaruh dosa. Itu membuat kita menjadi pelaku kebenaran dan kehendak Tuhan. Ketika kehidupan dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu dalam hidup ini berjalan dalam terang kemerdekaan yang dari Kristus. Karena itu, jangan lagi diperbudak oleh dosa dan kedagingan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pernyataan tersebut berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia pada abad pertama Masehi. Latar belakang tulisan ini adalah respons Paulus terhadap ajaran-ajaran salah yang muncul di antara jemaat-jemaat tersebut. Dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Di sini, merdeka merujuk pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat yang menjadi titik sentral ajaran Paulus. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak didasarkan pada pemenuhan hukum Taurat, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus. Namun, Paulus juga memberikan peringatan penting kepada jemaat-jemaat tersebut. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka telah merdeka dari keterikatan hukum Taurat, mereka tidak boleh menggunakan kemerdekaan mereka sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Dalam konteks ini, dosa mengacu pada tindakan atau perilaku yang melanggar kehendak Allah. Sebaliknya, Paulus menyerukan agar mereka melayani satu sama lain dengan kasih. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan saling melayani dalam kasih sesama umat Kristen. Paulus mengajarkan bahwa kebebasan Kristen bukanlah kesempatan untuk melakukan keinginan daging, tetapi untuk mengasihi dan melayani sesama dengan belas kasihan. Dalam konteks surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, pernyataan ini mungkin merupakan respons Paulus terhadap para pengajar palsu yang mengajarkan ajaran yang mengikat dan menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus menekankan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dilandasi oleh kasih. Pesan Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 mengingatkan para pembaca agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi untuk hidup dalam kasih dan melayani sesama dengan penuh kasih. Tujuan penulis kitab Galatia, yaitu Rasul Paulus, dalam menyatakan pernyataan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kebebasan Kristen. Paulus ingin menjelaskan bahwa kebebasan yang diberikan melalui iman kepada Kristus tidak berarti bahwa orang-orang Kristen boleh hidup dalam dosa atau menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Pernyataan ini ditujukan untuk menghadapi situasi di mana ada pengajaran yang keliru di antara jemaat-jemaat di Galatia yang menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat utama keselamatan. Paulus berusaha memperbaiki persepsi tersebut dan mengajarkan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dijalankan melalui kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka dipanggil untuk merdeka, bukan hanya dari hukum Taurat, tetapi juga dari kuasa dosa. Namun, Paulus menegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan panggilan untuk melayani dan saling mengasihi. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan melayani sesama dengan kasih, sebagai bukti dari iman yang hidup. Jadi, tujuan dari pernyataan Paulus ini adalah untuk mengingatkan umat Kristen di Galatia, dan juga bagi pembaca saat itu dan sekarang, agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus.
tetapi menggunakannya untuk hidup yang benar dan saling melayani dengan kasih. Hal ini menegaskan pentingnya kasih sebagai buah roh dan cara praktis untuk menjalani kebebasan Kristen dengan bertanggung jawab. Pernyataan penulis kitab Galatia dalam Galatia 5 ayat 13 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, panggilan untuk merdeka. Penulis mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk hidup dalam kebebasan melalui iman kepada Kristus. Kebebasan ini mengacu pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat dan kuasa dosa yang mengendalikan kita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus memberikan kebebasan spiritual yang penting. Kedua, menjaga dari penyalahgunaan kemerdekaan. Penulis memberikan peringatan agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan dosa atau mengikuti keinginan daging kita yang jahat. Hal ini menuntut kita untuk hidup dengan bertanggung jawab dan mengekang keinginan daging kita. Ketiga, pelayanan dan kasih. Penulis mengingatkan kita untuk saling melayani dan mengasihi sesama umat Kristen. Sebagai orang yang hidup dalam kebebasan Kristus, tugas kita bukanlah mengutamakan diri sendiri atau mempergunakan kemerdekaan kita untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dan memberikan kasih kepada sesama. Pelayanan dan kasih ini merupakan tanda nyata dari iman yang hidup dalam kebebasan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan Kristen tidak boleh disalahgunakan atau direduksi menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kebebasan ini harus dijalani dalam tanggung jawab dan diarahkan oleh kasih dalam pelayanan kepada sesama. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menggunakan kebebasan kita dalam Kristus dan bagaimana kita dapat melayani dan mengasihi orang lain secara nyata. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.